Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran kimia, yaitu pada hari ini kita akan mempelajari bab baru. Ini bab baru pada kelas 1 semester 1, yaitu mengenai ikatan kimia. Oke. Kemarin kalian sudah tahu tentang perkembangan sistem periodik. Nah, di sini ikatan kimia ini juga berhubungan masih dengan tabel sistem periodik unsur. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang atom-atom yang akan berikatan satu sama lain untuk membentuk ikatan. Ya, maka dikatakan ikatan kimia. Jadi ada gaya tarik-menarik antar atom satu dengan atom lain untuk membentuk suatu ikatan, maka dikatakan ikatan kimia. Nah, di sini apa sih sebenarnya biasa terjadi pada ikatan kimia? Pada ikatan kimia nih umumnya atom berusaha untuk memiliki 8 elektron pada kulit elektron terluar agar memenuhi kaidah oktet. Jadi, biasanya pada ikatan kimia ini unsur itu atau atom akan berusaha untuk memenuhi kaidah oktet ataupun duplet sebenarnya. Jadi yang paling diutamakan adalah untuk memenuhi aturan oktet itu sendiri. Aturan oktet itu maksudnya adalah di mana dia memiliki 8 elektron pada kulit elektron terluarnya agar bisa mencapai kestabilan. Duplet adalah ketika atom itu berusaha memiliki 2 elektron pada kulit elektron terluar. Jadi ini standarnya suatu unsur itu dikatakan stabil jika sudah memenuhi nomor atom seperti gas mulia. Ya, gas mulia itu termasuk unsur yang stabil. Jadi gas mulia itu biasanya pada golongan 8A. Jadi lihat di tabel sistem periodik ya. Jadi seperti ini, misalnya kalian kan udah belajar sistem periodik unsur kan. Nah, ini kan tabel sistem periodik unsur yang sebenarnya harus kalian lihat karena dasar ikatan kimia itu berdasarkan sistem periodik unsur kimia ini. Yang kemarin ada perkembangan sistem menurut Mendeleev itu kan dan lainnya. Nah, di sini tabel ini atau sama dengan sistem periodik unsur modern yang kita pakai sekarang ini sangat berkaitan dengan ikatan kimia. Nah, ini namanya kemarin kita ada bagaimana cara menentukan golongan periode, itu kan dasarnya dari sini juga. Jadi ini kalau dari atas ke bawah ini golongan, kalau dari kiri ke kanan ini namanya periode. Jadi ini bisa kalian tahu ini golongan 1, golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini nih golongan yang unsurnya stabil. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi yang namanya oktet dan duplet di elektron terluarnya, elektron valensinya. Misalnya kan ini 2, He2, berarti kan dia duplet ya. Kalau dituliskan konfigurasi elektronnya berdasarkan Bohr. Ingat lagi ya, itu berhubungan lagi ya, atom dengan atom, tabel periodik, sampai ikatan kimia itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi jangan sampai dilupakan materi sebelumnya. Misalnya kita Ne, ini kan 10 nomor atomnya nih. Berarti kan kalau konfigurasi Bohrnya kan 2, habis itu 8. Nah, kan 8 tambah 2, 10. Berarti elektron valensinya 8. 8 itu udah termasuk unsur yang stabil. Jadi golongan yang stabil ini tidak akan atau sulit dia untuk berikatan dengan atom yang lain. Ya, jadi yang bisa berikatan itu biasanya golongan yang masih kelebihan atau kekurangan elektron atau tidak mencapai yang namanya kaidah oktet dan duplet. Nah, ini nih golongan 1 ini nomor atom nih. Semua di sini udah diketahui nomor atomnya ketika kalian melihat sistem periodik unsur kimia. Oke. Nah, ikatan kimia ini biasanya terbagi lagi, ada yang namanya unsur logam dan non logam. Biasanya yang logam itu kecenderungan elektron valensinya melepas elektron. Ya, kalau misalnya nanti yang non logam
golongan yang termasuk unsur logam itu biasanya umumnya itu golongan 1, 2 sampai 3 ini. Sedangkan biasanya 5, 6, 7, 8 biasanya termasuk non logam. Nah, tidak menutup kemungkinan sebenarnya golongan 4 ini bisa juga logam, bisa non logam. Karena ada yang bisa termasuk ke logam atau non logam yang namanya metaloid ya. Ini yang kita bahas selanjutnya adalah dalam ikatan kimia itu biasanya terjadi dua ikatan yang akan kita bahas jenis ikatannya, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen gitu ya. Yang kita bahas saat ini adalah pertama kita akan bahas ikatan ion. Oke, lanjut ya. Apa sih ikatan ion? Ikatan ion adalah proses serah terima elektron. Biasanya itu terjadi antara logam dengan non-logam. Jadi, kalau logam ketemu logam, dia akan menjadi ikatan ion. Ikatan ion itu ciri khasnya adalah ketika unsur logam digabungkan dengan non-logam, maka terjadi proses pembentukan ikatan ion. Nah, ikatan ion itu prosesnya yang terjadi adalah ini, serah terima elektron. Serahnya maksudnya adalah dia melepaskan elektronnya. Elektron yang dilepas itu yang elektron terluar ya, yang di paling terakhir. Jadi dia melepaskan elektron dan itu biasanya termasuk logam. Ya, yang cenderung melepas elektron itu termasuk logam. Yang menerima itu menangkap elektron. Biasanya yang menangkap elektron itu adalah termasuk non logam karena dia biasanya kalau misalnya serah ini dia kelebihan elektron. Sedangkan si yang menerima ini biasanya kekurangan elektron, makanya menangkap. Nah, jadi yang kita bahas gimana sih proses pembentukan ikatan ion itu sendiri. Contohnya gini ya, misalnya mau bahas di sini. Kita harus tahu dulu nih gimana proses pembentukan ikatan ionnya. Contoh, misalnya biasa contohnya itu adalah antara unsur, ini kan harus logam dengan non logam, jadi tidak sembarangan berikatan. Kita tentukan dulu mana logam dengan non logamnya. Biasanya kalau logam itu Na, kita ingin Na ini berikatan dengan Cl. Ini unsur ini ada ya di tabel sistem periodik unsur. Nah, di sini Na kalau di soal biasanya nomor atomnya tidak diketahui. Jadi, penting sekali kalian melihat tabel sistem periodik. Di situ udah ada diketahui nomor atomnya yang tadi Ibu bilang. Jadi Na misalnya ini nomor atomnya kan 11. Cl itu 17 ya. Jadi, kita buat konfigurasi elektronnya nih. Berdasarkan Bohr. Ingat ya. 281 Cl 287. Di sini perhatikan di elektron valensinya. Ini elektron valensi nih yang di ujung. Ini elektron valensi 1. Ini 8. Ini kan seharusnya udah memenuhi kaidah oktet kalau udah 8 nih. Nah, ini tidak mencapai nih. Ini berarti kalau udah ada 1 ini berarti ada kelebihan. Bilangnya kelebihan elektron. Kelebihan elektronnya berapa? Ada kelebihan 1 elektron. Ya. Ini 7. Hampir dia memenuhi kaidah oktet. Berarti dia kekurangan. Kurang karena ini kan jauh nih. Jauh untuk mencapai kaidah oktet. Berarti dia kelebihan bilangnya. Kalau di sini karena ini logam cenderung melepas nanti dia. Jadi ketika kelebihan elektron, dia akan melepas. Melepas. Ini nanti kekurangan. Kan kurang 1 nih. Ini kan 7. Mendekati bentar lagi mencapai oktet loh, mencapai 8. Berarti ada kekurangan. Kurangan 1 elektron. Nah, kekurangan ini berarti dia harus melakukan yang namanya proses menangkap elektron. Dari siapa? Dari Na ini, karena dia ingin berikatan. Nah, jadi
Biasanya dituliskan berdasarkan struktur Lewis. Biasanya struktur Lewis itu ditandai dengan simbol titik-titik ya. Misalnya ini Na1. Nih, ini simbol titik-titik ini namanya struktur Lewis ya. Cl. Biar nggak bingung, ini Ibu pakai silang, ini pakai bulat. Ini kan ada 7. Kan kayak gini biasa pasang. Jangan harus pasang 2 elektron. Berarti di sini 2, 4, 6, ini 7. Oke, proses ikatan ionnya gimana? Gini, Na itu kelebihan 1. Jadi Na melakukan penyerahan elektron. Penyerahan elektron ke siapa? Ke Cl. Masuklah dia ke sini. Jadi di sini Cl akan menangkap elektron milik Na dan akan masuk ke sini. Jadi nanti kalau ketika dia berikatan, nanti dia akan seperti ini, berarti bergabung seperti ini. Kalau dituliskan berdasarkan struktur Lewisnya ya, untuk proses pembentukan ikatan ion. Biasanya ini ketika dia kelebihan elektron atau melepas satu elektron ini, dia menjadi ionnya kan Na menjadi Na+. Karena Na+ ini maksudnya adalah dia melepaskan satu elektronnya. Kalau melepas maka jadi Na+. Ingat tentang materi kita proton, elektron, neutron yang kemarin sudah dibahas. Itu kan ada yang kenapa itu plus, kenapa itu minus ya. Sedangkan Cl ini menjadi negatif 1 karena dia menangkap 1 elektron. Jadi Na+ ini artinya dia melepas 1 elektron, Cl- ini artinya dia menangkap elektron. Sehingga ketika dia menjadi senyawa Na+ atau digabung dengan Cl- menjadi senyawa ion NaCl. Atau biasa kalian nyebutnya sebagai garam NaCl ya. Jadi ketika dia membentuk senyawa, maka ion-ionnya akan hilang. Ini menjadi stabil senyawanya, menjadi senyawa ion namanya. Nah, ini kan ion-ion nih tadi. Ketika dia bergabung dia menjadi senyawa. Oke. Senyawa ini berarti termasuk senyawa ion. Jadi NaCl adalah senyawa ion. Oke, bagaimana jika biasanya pada contoh soal kita nentukan mana itu, apakah itu termasuk senyawa ion? Biasanya contoh soalnya seperti ini. Misal diketahui X, dia pakai lambang seperti X atau Y atau A atau B biasanya kepada soal. X itu misalnya diketahui nomor atomnya adalah apa ya, kita pengen ya. Nomor atomnya misalnya 12. Y kita pakai seperti tadi 17. Bisa diketahui seperti ini. Bagaimana proses pembentukan ikatan ionnya? Biasanya kita tentukan dulu konfigurasinya. Nah, konfigurasinya biar kalian lebih mudah adalah ini kan X12, konfigurasi seperti biasa 282. Berarti kalau CY jadinya 17 kan? 287. Oke. Di sini dia kelebihan kan? Lebih 2. Ingat, dalam senyawa ikat atau proses pembentukan ikatan ion harus ada salah satu serah, salah satunya menerima. Jadi tidak mungkin dua-duanya menyerahkan, dua-duanya menerima, tidak mungkin. Jadi harus ada yang mana sih, kalian tentukan dulu mana yang menyerahkan, mana yang menerima. Berarti ini kan yang lebih. Lebihnya berapa? Lebih 2 elektron. Sedangkan ini kurang 1 elektron. Oke, berarti X ini karena lebih 2 elektron, kita nulisnya X2+. Indah. Y berarti kurang 1 elektron, berarti Y negatif. Indah, kurang 1 elektron.
Ini berarti nanti dia melepas. Ini menerima. Otomatis si X ini berarti logam. Logam dong. Ini berarti non logam. Nah, di sini udah tahu kita jenisnya. Oke, ketika dia bersatu menjadi senyawa apa dia? Ini belum seimbang. Tadi itu kan seimbang tuh, plus 1, negatif 1. Tak perlu ada yang diubah. Berarti nanti jadinya NaCl kan, kalau dia bersatu. Kalau ini kan tidak sama nih, tidak seimbang nih. Ini 2, ini negatif 1. Berarti kan belum seimbang. Biar seimbang, ini berarti tetap dikali 1 ya. Biar seimbang. Koefisien dengan pangkat itu bisa dikali 2 kali plus 1 plus 2. Ini biar seimbang berarti di sini harus 2 koefisiennya. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Jadi kan ketika dia bersatu menjadi senyawa, keseimbangannya harus mencapai nilai 0. Ya, jadi plus 2 negatif 2 berarti kan 0. Berarti seimbang nih, udah sama nih nilainya. Ketika disatukan dia jadi apa? Ini koefisien yang di depan ini akan menjadi indeks. Indeks itu yang letaknya di bawah, ya. Berarti ini X, satunya anggapannya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Karena kan X1, atau biasanya tidak usah ditulis kalau 1 ya. Y-nya berarti 2. Nah, jadi koefisien ini akan menjadi koefisiennya menjadi indeks namanya. Indeks itu diletakkan setelah kalian menuliskan lambang unsurnya ya. Jadi gini nih, X1, Y2. Nah, 1 itu biasanya tidak perlu ditulis. Dan langsung aja, karena ini anggapannya pasti 1. Oke ya, sini paham ya, berarti ini senyawa ionnya. Senyawa ionnya adalah XY2. Biasa di soal itu diketahui seperti ini nih. Oke, bagaimana terjadi pembentukan senyawa ionnya? Pembentukan senyawa ionnya berapa? Seperti apa? Oke. Dari sini kalian pasti udah mengerti bagaimana mengerjakannya. Bagaimana kalau ibu kasih contoh lain lagi sebelum ibu kasihkan latihan soal. Contoh lainnya adalah misalnya jika diketahui tadi X-nya 13 sama nih ya. Misalnya Y-nya biasa pakai A atau B atau X atau Y. Y-nya misalnya 8. Oke. Bagaimana pembentukan ikatan ionnya? Berarti kan X13 di sini adalah 283. Y8 berarti 26. Nah, ini kan pasti lebih nih. Ini lebih 3. Ini belumnya ya mencapai 8. Yang kita pentingkan dulu adalah dia memenuhi kaidah oktet. Kaidah oktet itu adalah ketika dia memenuhi 8 elektron. Biar seperti gas mulia yang tadi. Jadi ini berarti kurang 2 elektron. Ya, berarti ini tulisnya adalah X3+ karena lebih nanti dia menyerahkan ke sini ke Y. Digabung dengan Y yang kurang 2 elektron, 2 min. Karena ini tidak seimbang kan, jadi kita harus seimbangkan. Biasanya lebih mudah kita menyeimbangkan, kalian kali silang aja. Ini berarti kan KPK-nya pasti 6 ini, 3 kali 2 kan 6. Berarti di sini harus plus 6, ini negatif 6. Biar lebih mudah kalian mencari koefisiennya lebih cepat. Ini berarti kalian tuliskan 2, ya kan? Ini berarti 3. 2 kali 3 plus 6, 3 kali 2 negatif 6. Udah stabil, udah seimbang. Berarti koefisien sini akan menjadi indeks nih. Jadi berapa? X, 2, Y, 3. Inilah senyawa ionnya. Ini senyawa ion. Oke ya? Baik, mungkin itu saja yang ibu sampaikan. Setelah ini kalian biar lebih paham lagi, kalian coba mengerjakan latihan soal mengenai proses pembentukan ikatan ion. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham dan semoga ini bermanfaat bagi kalian, terutama yang belajar daring saat ini. Semangat belajar kimia semuanya.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.